Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas F1 kelompok 3 akan menjelaskan tim pengendalian inflasi daerah. Baiklah, di sini kami anggota kelompoknya terdiri dari akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Bima Panji Maulana, terus ada Gufron Gozi Ramadan, Muhammad Raihan Pratama, Muhammad Ridho Zindagi, Koida Nur Setia, dan Syakira Ramadina Fasla. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita, yaitu tentang tim pengendalian inflasi daerah yang akan dijelaskan oleh Muhammad Raihan Pratama. Kepada Muhammad Raihan Pratama, disilahkan. Definisi dari TIPD. Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TIPD sebuah kelompok yang dibentuk oleh Bank Otoritas Moneter di Indonesia untuk mengawasi dan mengendalikan inflasi di tingkat regional atau daerah. Fungsi utama TPID adalah memastikan stabilitas harga dan mencegah inflasi yang berlebihan di wilayah-wilayah tertentu. TIPD sendiri biasanya terdiri dari perwakilan dari Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Tugas utama dari TIPD sendiri melibatkan pemantauan faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di daerah tertentu, seperti perubahan harga barang-barang konsumen, tekanan inflasi, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Setelah memahami situasi tersebut, TIPD dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengendalikan inflasi, seperti mengatur suku bunga atau intervensi kebijakan lainnya. Pentingnya TPID dalam memastikan bahwa inflasi tetap dalam kendali di tingkat regional atau yang pada kontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Berikutnya, peran TPID akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syakira. Peran TIPD dalam menjaga stabilitas inflasi. Yang pertama itu ada pemonitor inflasi, yaitu tim pengendalian inflasi daerah di Indonesia yang bertanggung jawab untuk memantau dan memahami perkembangan inflasi di daerah mereka. Kemudian yang kedua ada menganalisis faktor-faktor inflasi. Tim ini dia akan melakukan analisis yang mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di daerah mereka. Yang hal ini mencakup identitas sebab inflasi seperti kenaikan harga energi, pangan, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada implementasi kebijakan. Tim ini bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan pengendalian inflasi yang telah dirumuskan oleh Bank Indonesia. Ini mungkin mencakup koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga keuangan. Dan yang terakhir ada perkembangan kebijakan. Perkembangan kebijakan ini berdasarkan dengan analisis para tim yang kemudian mengendalikan daerah, membantu dalam merumuskan kebijakan yang sesuai untuk mengendalikan inflasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Koida tentang peran TIPD dalam menjaga stabilitas inflasi. Oke, yang selanjutnya peran TIPD dalam menjaga stabilitas inflasi. Yang pertama, edukasi publik. Tim pengendalian inflasi di Indonesia juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang inflasi, dampaknya, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi inflasi. Yang kedua, evaluasi dampak kebijakan. Mereka melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan dan memberikan umpan balik kepada Bank Indonesia untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Yang ketiga, pelaporan dan transparansi. Tim ini memberikan laporan berkala kepada Bank Indonesia dan pemerintah daerah mengenai perkembangan inflasi daerah mereka serta tindakan yang telah diambil untuk mengendalikannya. Tugas dan fungsi TIPD. Yang pertama, mengevaluasi sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi serta dampaknya terhadap pencapaian target inflasi.
Yang kedua, menjelaskan kebijakan yang telah dilakukan dan rencana kebijakan dari masing-masing anggota kepada TPD. Yang ketiga, merekomendasi kebijakan yang mendukung pencapaian target. Yang keempat, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengendalian inflasi. Yang kelima, melakukan diseminasi target dan upaya pencapaian sasaran inflasi kepada masyarakat. Yang keenam, memberikan usulan target inflasi sesuai dengan kebijakan. Dan yang terakhir, melakukan tugas-tugas lain sehubungan dengan pemantauan dan pengendalian inflasi. Kemudian akan dibacakan oleh Mas Gozi untuk selanjutnya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh itu sendiri. Kami di PF dan dana itu berdata penduduk dana. Indonesia itu mencapai angka 7%, dan kemudian dari 90 kota indeks harga konsumen atau IHK sebanyak 65 kota mengalami inflasi dan 48 diantaranya mengalami inflasi di atas inflasi nasional. Sementara itu, 25 kota lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kupang dengan tingkat inflasi sebesar 1,30%. Dan deflasi terdalam terjadi di Kota Bandung yaitu sebesar 1,50%. Dan contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bima Panji Maulana. Nah, kita sekarang masuk ke contoh inflasinya. Nah, tabel berikut ini adalah daftar kota dengan tingkat inflasi tertinggi dan terendah secara bulanan pada Maret 2023. Yang pertama itu ada di Pulau Sumatera, tepatnya di Kota Tanjung Pandan dengan tingkat inflasi 0,70%. Yang kedua masih di Pulau Sumatera, di Kota Gunung Sitoli dengan tingkat inflasi minus 0,91%. Selanjutnya ada di Pulau Jawa, di Kota Sumeneb dengan inflasi 0,67%. Dan ada di Jawa lagi di Kota Bandung dengan inflasi negatif min 1,50%. Selanjutnya di Pulau Bali Nusa, Kota Kupang yaitu 1,30%. Di Bali Nusra, di Kota Bima min 0,13%. Selanjutnya di Pulau Kalimantan ada Kota Tanjung 0,93%. Dan di Pulau Kalimantan lagi di Kota Pontianak 0,04%. Di Pulau Sulawesi, Kota Parepare dan Luwu 0,88%. Masih di Kota Sulawesi, di Pulau Sulawesi, di Kota Mamuju dengan tingkat inflasi 0,05%. Selanjutnya ada di Pulau Maluku Papua, di Kota Sorong dengan tingkat inflasi 0,92%. Dan di Pulau Maluku Papua lagi yaitu di Ternate dengan tingkat inflasi min 1,26%. Ya baiklah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari materi TIPD. Selanjutnya kami berharap agar rekan-rekan atau yang menonton video ini atau penjelasan presentasi ini dapat lebih mengerti apa itu mengenai TIPD. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.